Cek 1 2 3. Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan buat kalian yang lagi pengen belajar pakai keyboard gaming mechanical, kali ini kita punya sebuah keyboard mechanical yang harganya sama sekali nggak bakalan bikin kantong kalian jebol. Selain itu, yang spesial, keyboard mechanical yang mau saya kasih tunjuk ini adalah sebuah keyboard mechanical low profile. Dan ini adalah Armageddon SMK 1C. Sebuah keyboard mechanical low profile yang harganya itu cuma di kisaran 200 ribuan aja. Lebih tepatnya di Rp239.000. Dengan harga yang cuma seginian, keyboard ini ngasih banyak banget fitur yang sangat menarik. Beberapa di antaranya adalah switch yang udah hot swappable, RGB lighting yang melimpah, serta banyak banget fitur yang lainnya. So, kalian penasaran dengan apa aja yang ada di keyboard mechanical low profile yang satu ini? Untuk tahu jawabannya, yuk tontonin videonya sama-sama. Nah, pertama-tama mari kita coba lihat apa yang ada di dalam boxnya. Biasanya kalau kita beli keyboard murah, itu isinya cuma unit dari keyboardnya aja, cuma sama kabelnya. Tapi enggak dengan Armageddon SMK 1C ini. Di dalam box kita dapat unit keyboardnya itu sendiri, kemudian kita dikasih dua switch cadangan. Kemudian ada keycap spooler yang juga berfungsi sebagai switch spooler. Kemudian ada satu buah kabel USB Type-C yang dapat dilepas pasang. Nah, kesan pertama saya sama keyboard ini, desainnya itu minimalis. Cocok untuk kita yang suka sesuatu yang simple tapi tetap stylish. Ukurannya juga compact, hanya 61 key layout, sehingga nggak makan banyak tempat di meja. Buat kita yang sering kali multitasking atau punya meja kerja yang sempit, bentuk ini itu ideal banget dan efisien. Keyboard ini juga punya panjang yang bisa dibilang cukup ramping banget. Panjangnya di 292 mm, kemudian lebarnya di 103 mm dan tingginya 25 mm. Bobotnya pun ringan, hanya 353 gram. Sehingga mudah dibawa jika kita sering bepergian atau ingin menggunakan keyboard ini di berbagai tempat, di sekolah, kantor, di kafe, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal build quality-nya, keyboard ini menggunakan panel ABS di bagian atas dan bawahnya. Material ABS ini memang cukup umum dipakai di keyboard entry level. Namun untuk urusan kualitasnya masih terasa kokoh dan solid, masih aman lah ya. Gak terasa ringkih sama sekali. Di bagian bawah terdapat dua karet penopang yang membuat keyboard ini stabil saat dipakai. Selain itu ada juga penyangga atau adjustment feet yang bisa kita gunakan untuk meninggikan keyboardnya sehingga terasa lebih ergonomis lagi. Satu hal yang saya suka dari keyboard ini adalah port USB Type-C-nya yang bisa dilepas. Jadi kalau kabelnya rusak, kita nggak perlu beli keyboard baru, cukup ganti kabelnya aja. Fitur ini mungkin belakangan ini udah banyak ditemukan di keyboard-keyboard di harga sejenis. Kabel USB Type-C-nya ini juga punya panjang yang lumayan, yaitu di 1,5 meter. Ini cukup ideal untuk penggunaan di meja kerja atau ruang gaming. Kabelnya tersebut juga terbuat dari bahan PVC yang cukup kuat dan tahan lama. Untuk switch, keyboard ini hadir dengan 3 pilihan switch. Ada blue switch yang clicky, ada red switch yang linear, dan brown switch yang tactile. Semua switchnya itu merupakan zero switch yang berkualitas tinggi, sehingga responsif dan cocok digunakan untuk gaming maupun ngetik. Unit yang saya punya ini yang pakai brown switch, dan rasanya smooth tanpa noise berlebihan. Oh iya, buat kalian yang mungkin belum familiar dan baru belajar pakai mechanical keyboard, istilah switch ini mungkin agak asing. Coba kita akan bahas sedikit tentang switch. Switch itu adalah komponen utama dalam keyboard mechanical yang bertanggung jawab atas respon ketika kita nekan tombol. Ada 3 jenis switch yang umum dipakai. Ada blue switch, yang ini adalah switch yang bernuansa klik saat ditekan, cocok untuk kita yang suka ngetik karena memberikan feedback yang jelas. Kemudian ada red switch. Switch ini sangat smooth dan nggak terlalu bersuara klik. Cocok untuk gaming karena nggak ada hambatan saat nekan tombol. Lantas yang ketiga ada brown switch. Ini adalah switch yang memiliki feedback tactile atau berasa, namun suara kliknya itu nyaris nggak ada. Cocok untuk kita yang ingin kombinasi antara gaming dan ngetik. Untuk keycaps-nya ini juga unik ya. Ini dia punya desain ultra thin suspension dengan tebal 6 mm. Selain membuat keyboard ini terlihat lebih ramping, keycaps-nya juga nyaman digunakan. Responnya cepat sehingga cocok untuk main game yang membutuhkan presisi tinggi. Nah, salah satu fitur yang bisa jadi favorit kita adalah backlight RGB-nya. Keyboard ini punya 17 efek pencahayaan yang bisa diatur dan tingkat kecerahannya juga bisa disesuaikan. Efek pencahayaannya itu sangat halus, nggak terlihat murahan sama sekali. Cocok sekali untuk kita yang suka suasana gaming yang estetik. Oh ya, keyboard ini juga punya anti ghosting untuk 22 tombol, sehingga kita bisa nekan banyak tombol sekaligus tanpa khawatir delay atau input yang hilang. Ini sangat penting banget buat kita yang sering main game kompetitif seperti FPS atau MOBA, dimana kita perlu nekan banyak tombol secara bersamaan. Nah, untuk pencahayaannya kita bisa atur lewat tombol yang ada di keyboardnya. Misal kita pingin suasana yang lebih tenang, kita bisa atur-atur kecerahan backlight-nya sesuai selera.
Jika kita ingin suasana yang lebih tenang, kita bisa menurunkan kecerahannya, atau kalau ingin tampilan yang lebih mencolok, kita bisa ningkatin kecerahannya. Nah, setelah nyoba keyboard ini untuk ngetik dan main game, kesimpulan saya adalah keyboard ini benar-benar worth it untuk harganya. Dia responsif, stabil, dan fitur-fiturnya sangat lengkap. Apalagi keyboard ini udah hot swappable, sehingga kita bisa ganti-ganti switchnya sesuai selera tanpa harus melakukan solder-solderan. Umur pemakainya juga cukup panjang, diklaim dia punya umur hingga 50 juta kali penekanan tombol. Untuk kelebihannya sendiri, jelas banget, harganya murah, fiturnya lengkap, kemudian kualitas build-nya juga lumayan solid. Serta yang menarik, desainnya juga minimalis. Namun kalau kita ngomongin kekurangan, mungkin ada pada material ABS yang agak rentan lecet kalau nggak hati-hati. Tapi secara keseluruhan ini adalah keyboard yang sangat kita rekomendasikan untuk pemula, atau mungkin buat kalian yang mungkin sudah agak pro dan butuh keyboard cadangan. So, gimana nih menurut pendapat kalian tentang keyboard SMK 1C kali ini? Kalau kalian tertarik untuk beli keyboard ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Oh iya, buat kalian yang belanja lewat link yang kita kasih dan pengen dapat diskon, kalian masukkan aja kode voucher yang udah kita sematkan di deskripsi video ini. Karena dengan kalian masukkan voucher, kalian akan dapat potongan harga yang menarik. Voucher ini berlaku untuk 100 orang pertama dan hanya berlaku sampai 28 Maret 2025. So, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Makasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.